Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Suara Budian bisa didengar ya? Iya, Poma. Selamat pagi. Ini lucu. Ayah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nganu kabeh. Assalamualaikum. Bisa didengar Pak Waalaikumsalam Budian? warahmatullahi Oh, iya. wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini di dunia industri semua, PKL semua ya? Atau libur di rumah? Ya, Bu, ya. Ibu. Oke, oke Budian jelaskan ya untuk kegiatan kita pada pagi hari ini sampai nanti pukul 11.30 ya. Nanti kalian mengikuti penguatan materi untuk tes kemampuan akademik. Jadi untuk sesi pertama nanti bahasa Inggris, kemudian sesi kedua nanti bahasa Indonesia. Jadi untuk hari ini matematika belum ada. Jadi khusus untuk bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Kemudian anak semuanya sebelum memulai, jadi pastikan nanti kalian mengikuti kegiatan ini dengan baik ya. Oke. Perhatikan di sini untuk tata tertib penguatan materi TKA Skadama ya untuk pagi hari ini. Yang pertama memasuki semua peserta masuki room pukul 8 ya, jadi untuk kondisian. Ini yang sudah masuk sekitar 131 ya, 143 untuk akun yang sudah masuk. Jadi mungkin ada yang bisa bersama-sama dalam satu akun. Dan yang kedua, peserta menggunakan nama asli. Jadi mohon menggunakan nama asli ya. Jadi nanti ketika ada pertanyaan bisa tahu siapa yang bertanya. Yang ketiga, peserta mengikuti kegiatan dengan tertib dan sungguh-sungguh. Jadi kesempatan ini silakan digunakan untuk belajar dengan baik dan sungguh-sungguh ya, karena kesempatan inilah kalian bisa belajar. Bapak Ibu pembimbing PKL sudah menyampaikan ke tempat PKL bahwa kalian hari ini setiap minggu ya nanti mengikuti Zoom untuk penguatan materi TKA. Yang empat, apabila ada pertanyaan nanti silakan klik raise hand. Ya, di bawah itu ada namanya apa ya? Ada emoticon ya, emoticon itu diklik nanti ada klik raise hand. Jadi kalau mau tanya nanti silakan klik raise hand itu. Baru nanti akan di unmute mic-nya sehingga kalian bisa mengutarakan atau bisa juga menyampaikan pertanyaan di chat ya. Kemudian yang kelima, peserta bersikap dan berkata sopan dan saling menghargai. Jadi harapannya nanti kalian sikapnya ketika open kamera juga bagus, sopan, dan kata-katanya juga nanti yang diucapkan adalah kata-kata yang baik ya, saling menghargai dengan sesama peserta maupun dengan Ibu Pak Guru yang memberi materi. Yang keenam, peserta mengisi daftar hadir yang akan dibagikan. Jadi nanti kami akan membagikan link daftar hadir ya, seperti yang kemarin waktu sosialisasi, silakan kalian mengisinya. Nanti di chat room akan kami bagikan. Itu anak-anak untuk tata tertib penguatan materi TKA kita pada pagi hari ini sampai siang hari nanti. Harapannya kalian bisa mentaati peraturan ini dengan baik sehingga semua berjalan dengan baik. Nah, kemudian yang kedua, ya jangan mencoret-coret ya. Yang kedua terkait dengan surat pernyataan keikutsertaan TKA. Nanti akan kami share ya untuk surat pernyataan ini sudah by name ya. Coba saya cek dulu. Ya, seperti ini ya. Misalnya nanti akan kami bagikan Google Drive ya. Nah, di sini misalnya nanti untuk TKJ nanti ngambil di folder TKJ.
Di-download namanya ya, seperti ini, di-download namanya. Sesuai nama kalian di-download. Nah, nanti diisinya seperti yang Budian contohkan kemarin ya. Ini untuk Ariska misalnya. Ariska di sini mengikuti atau tidak mengikuti. Ini dicentang di sini, di-download, di-print, kemudian dicentang ya. Dicentang, kemudian mapel wajibnya ini dan mata pilihan mapel pilihannya ada 19. Kalian wajib memilih nomor 19 ini satu ya untuk PKK atau KIK. Kemudian yang kedua bisa memilih yang lainnya. Sepertinya kalian hanya bisa memilih ini, matematika tingkat lanjut, bahasa Indonesia tingkat lanjut, dan bahasa tingkat lanjut, karena ini yang ada di rapot kalian. Atau juga sejarah boleh, sejarah juga boleh. Yang lain tidak ada yang di rapot. Ya, jadi kalau saran Budian sih kalian pilih yang nomor 2 ya. Kalau saran kami sih pilih yang itu. Itu kemudian eh, kalian tulis nama orang tua di sini, ya, ditulis nama orang tua di sini. Kemudian kalian beri materai 10.000, tidak tanda tangani, orang tua tanda tangani, kemudian difoto, di PDF-kan dan dikirim kembali ke kami. Nanti kami berikan link untuk mengirim surat ini. Nah, dari surat inilah nanti akan diklik di aplikasi ya bahwa kalian ikut atau tidak. Jadi seperti yang dijelaskan Budian kemarin, kalau kalian sudah memutuskan tidak ikut, ya artinya kalian sudah tahu konsekuensinya ketika nanti teman-temannya sudah keluar sertifikat hasil TK-nya, kalau dia punya berarti nanti kalau ada apa-apa ya tidak bisa menuntut gitu ya. Nah, seperti itu. Nanti akan Budian share di siang hari ya setelah materi ini selesai. Nanti siang Budian share bisa di-download dan di-print dan diisi dan dikirimkan kembali pada sekolah. Seperti itu untuk pemberitahuan tentang surat pernyataan. Oke, ini sudah pukul 8.32, sudah waktunya kita mulai untuk materi yang pertama. Untuk Ibu Puspita sudah hadir? Halo, Ibu Puspita? Oh, sebentar, Ibu Puspita. Oke. Halo, Halo. Oh Assalamualaikum. iya, Waalaikumsalam. Ya, maaf. Ampun ya, Bu. Oke, monggo bisa dimulai. Sekian ya Assalamualaikum. anak-anak, sebentar. Sekian ya anak-anak, informasi dari sekolah bisa dimulai pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik semuanya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pagi hari ini, pada pertemuan pertama kita akan belajar mapel bahasa Inggris terlebih dahulu dan dilanjutkan dengan mapel bahasa Indonesia. Baiklah, langsung saja akan Kak Hani share materinya. Teman-teman semua, apakah sudah muncul di layar kalian? Sudah. Baik, kita akan mulai bahas materi yang pertama. Nah, pada materi yang pertama ini, yang teks Kak Hani tampilkan kira-kira termasuk teks apa ya? Adakah yang tahu? Ini di unmute semua atau gimana, Bu Puspita? Atau biar Eh, reaksi dulu? boleh Bu, biar siswa juga bisa berinteraksi. Di unmute ya? Ya,
Limit ya. Cerita mah. Nah, aku rajut ini. Prosedur. Dia cuma Prosedur. cepat dia nggak tahu linknya. Prosedur. Bagus japo. Bagus japo. Kenyataan iki piye iki? Itu. Prosedur teks seperti itu. Jadi, prosedur teks itu nggak harus ada ini ya, misalnya komposisi, alat dan bahan, cara penggunaan, nggak harus seperti itu. Melainkan dengan model paragraf yang seperti ini juga bisa disebut dengan prosedur teks. Nah, taunya kira-kira dari mana kalau ini tuh prosedur teks? Mari coba kita baca dan pahami teks di layar. Biasanya, kalau teks prosedur itu kan menjelaskan tentang langkah, sehingga ada kata sambung yang berurutan. Kata sambung berurutan, contohnya seperti first, terus next, finally, for the best result, dan seterusnya. Nah, itu kata sambung yang berurutan atau menjelaskan tentang langkah-langkah. Berikutnya, yang menjadi patokan kalau itu adalah teks prosedur, banyak menggunakan kata kerja perintah. Jadi kita mohon maaf, ini sen, nah, jangan dicara-cara dulu ya teman-teman. Kata kerja perintah atau imperatif. Contohnya seperti apa? You should clean, it's time to put. Nah, put, should, seperti ini yang dimaksud kata perintah. Jadi kita disuruh gitu loh. Oh, kalau kamu mau pakai face serum, ya kamu harus membersihkan mukamu dulu. Nah, seperti itu contohnya. Oke, itu tentang prosedur teks ya, atau langkah-langkah. Dari paragraf pertama, to get the most out of your face serum, it is important to use it correctly. Kalau kamu pengen memaksimalkan fungsi dari face serummu, sangat penting, it's important untuk menggunakannya dengan benar. Nah, biasanya cewek-cewek yang kayak gini, kalau kalian menggunakan skincare, ya kalian harus menggunakan dengan benar. Think of your skin like a clean canvas. Berpikirlah kalau kulitmu itu seperti kanvas yang bersih. It's need to be ready for the serum to work well. Nah, kalau kita menggunakannya di wajah kita yang bersih, ya serumnya akan bekerja secara maksimal. Gitu. Biasanya cewek-cewek ya yang ingin tahu. Kalau cowok ya nanti ngikut lah ya. Oke. Nah, terus kita ketemu sama temporal conjunction yang pertama atau kata sambung, kata hubung yang pertama. First, pertama-tama. Nah, ini udah masuk ke langkah. You should clean your face gently to remove any dirt. Kamu seharusnya membersihkan mukamu dengan gently itu apa sih? Dengan pelan-pelan ya. To remove any dirt, untuk membersihkan segala kotoran. Nah, berikutnya nih, the next conjunction. Berikutnya, pat your face dry with a soft towel. Nah, mukanya itu dikeringkan pakai handuk yang lembut. Be careful not to rub too hard.
Nah, hati-hati, jangan menggosok wajah terlalu keras, especially if your skin is sensitive. Karena kan kalau tipe kulit cewek kan macam-macam ya, apalagi kalau kulitnya sensitif. Berikutnya, next, it's time to put on the serum. Nah, berikutnya, kalau wajahnya udah bersih, baru bisa pakai serumnya. Use the dropper to get about 3 to 4 drops. Gunain droppernya. Dropper itu kalau di bahasa Indonesia kan yang botol pipet itu loh. Nah, pipetnya itu digunakan untuk mengambil serum 3 sampai 4 tetes. Which is like a small pea size amount. Nah, tetesannya itu berbentuk seperti butiran kacang. Terus ini lagi kata kerja yang memerintah, put. Hmm. Letakkan di tanganmu. Dan berikutnya ratakan di seluruh muka dan leher. Nah, jadi walaupun langkah-langkah, tapi bisa bentuknya berupa paragraf. Nggak harus yang nomor 1, langkah pertama, langkah kedua. Seperti itu enggak ya. Teks prosedur itu macam-macam. Use like tapping motion until your skin takes it all in. Nah, caranya biar serumnya itu meresap pakai tapping motion, pakai gerakan menepuk-nepuk ringan. Tuh, kata kerja perintah lagi, wait a few minutes before you do anything else. Tunggu beberapa menit sebelum kamu melakukan hal yang lain. Nah, ini lagi kata hubung berurutan. Finally, akhirnya, remember that timing is important. Waktu itu sangat penting ya nih, important. Terus, after you apply the serum, nah setelah kamu memakai serum, wait about a minute before you put on your moisturizer. Nah, jadi setelah pakai serum, ditunggu semenit dulu biar meresap. Setelah itu, put on your moisturizer, baru pakai pelembab. This give your skin time to soak up all the good things from the serum before you put on the next layer. Jadi kita itu memberi waktu agar serumnya meresap, terus berikutnya baru pakai moisturizer atau the next layer, lapisan berikutnya. For the best result, untuk hasil yang lebih baik atau hasil yang memuaskan, you should use face serum every day. Kamu harus menggunakan face serum setiap hari. Always put it on clean. Selalu pakai ketika wajah udah bersih. Dry skin after you wash your face. Keringkan mukanya dulu sebelum, setelah kamu mencuci muka. Tetapi, but before you use your moisturizer, sebelum pakai moisturizer, most people can use serum twice a day. Kebanyakan orang itu bisa pakai serum 2 kali sehari. But if you trying a new product, tapi kalau baru nyoba, nah misalnya sebelumnya aku biasanya pakai produknya Wardah, terus berikutnya mau nyoba produknya Emina. It's a good idea to start by using it once a day. Nah, kalau baru nyoba produk itu pakailah sehari sekali aja to see how your skin react, untuk melihat reaksi kulit kita. Jadi kita bisa tahu, oh ini cocok atau enggak. Nah, berikutnya kita masuk ke soal. Jadi gitu ya, teks prosedur itu nggak harus melulu ada langkah-langkahnya atau ada ingredient, ada utensil yang dibutuhkan. Tapi bisa juga berbentuk paragraf dengan catatan. Yang penting tuh ini loh. Judulnya udah menyatakan bagaimana cara menggunakan face serum. Ada cara bagaimana berarti prosedur. Terus berikutnya ada conjunction yang berurutan atau conjunction yang menyatakan langkah. First, next, finally, dan teman-temannya. Terus berikutnya lagi ada action verb atau
kata kerja perintah. Ini ya, tak tambahkan di bawah. Jadi, prosedur teks menjelaskan langkah atau gini aja, untuk menjelaskan atau memberitahu bagaimana cara melakukan sesuatu gitu. Jadi melakukan sesuatu itu nggak melulu soal memasak ya, tapi crafting atau kesenian, terus misalnya eh, apa bikin akun, bikin sosmed itu juga termasuk langkah ya, cara nyalain mesin cuci. Nah, seperti itu termasuk ke dalam prosedur teks. Terus berikutnya ada action verb menggunakan action verb atau kata kerja perintah. Tadi kata kerja perintah contohnya apa aja sih? Nah, put, letakkan. Terus apa lagi? Take, ambil. Terus use, gunakan. Nah, seperti itu. Terus yang terakhir yang bisa kita ambil adalah menggunakan yang tadi, yang finally, first, then, next. Menggunakan temporal conjunction. Atau gampangnya bisa kita sebut kata hubung yang berurutan. Nah, ini yang penting. Terus juga ini. Itu tentang teks prosedur. Jadi, kalau udah paham konsepnya, mau judulnya berubah seperti apa, ataupun soalnya berubah seperti apa, ya pasti bisa ngerjain, karena intinya ada di sini, prosedur teks. Gitu. Terus lanjut, kita bahas soal ya. Kita masuk ke dalam soal. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, bisa lewat chat ya. Oke, berikutnya. Number one, how would you apply face serum if you have very sensitive skin? How would you apply? Ada kata apply. Walaupun kita nggak bisa bahasa Inggris sepenuhnya ya, tapi kalau kita paham satu atau dua kata ya kita bisa menebak kok. Nah, contohnya, how would you apply face serum if you have sensitive skin? Ada kata apply serum, ada kata very sensitive skin. Tadi teks di atas kan jelasin, kalau misalnya punya face yang sensitif, punya skin yang sensitif, apa sih yang harus kita lakukan? Bagaimana cara kamu menggunakan face serum jika kamu punya kulit yang sensitif? Balik lagi ke atas. Coba kita cari kata sensitif. Nih, ketemukan ya. Oh, itu sensitif. Nah, berarti jawabannya juga ada di sekitar kata ini. Ya udahlah, yuk kita baca. First, you should clean your face gently to remove any dirt. Then, pat your face dry with a soft towel. Be careful not to rub too hard, especially if your skin is sensitive. Oh, nah ini ada kata sensitif. Terus, tadi yang ditanyakan adalah how would you apply? Bagaimana cara yang kamu gunakan? Ya udah, kita lihat di sini aja. Nah, kecilkan ya. Yang pertama, use more serum. Gunakan serum yang lebih banyak. Sedangkan di teks yang
ini yang Kak Hani highlight nggak ada kata lebih banyak. Jadi yang A bukan jawabannya seperti itu. Terus berikutnya, rub the serum in quickly after washing your face. Nggak ada kata quickly di sini dengan cepat. Dan di sini, rub the serum in quickly after washing your face. Kita pakai serum setelah menyuci muka. Padahal teks disebutkan pat your face dry. Dikeringin dulu mukanya, baru pakai siram. Berarti yang B juga kurang tepat. Akan siram dengan cepat adalah cuci muka. Terus yang C, apply serum gently before washing to protect sensitive skin. Ada kata before washing. Padahal yang di atas ini ada kata you should clean your face gently to remove any dirt. Baru setelahnya then pat your face dry. Jadi disebutkan harus cuci muka, clean your face dulu, baru pakai. Berarti yang C juga kurang tepat. Sebelum cuci muka. Nah, terus setelahnya ada kata clean gently, pat dry softly, and dab serum lightly. Nah, ini ada pat, pakai soft towel. Terus, especially if your skin is sensitive. Nah, berarti yang clean gently ini betul, pat dry softly, terus dikeringkan dan menggunakan serum dengan ringan. Bersihkan dengan pelan, keringkan dengan lembut, dan gunakan serum dengan ringan. Maksudnya pelan-pelan aja seperti itu. Berarti jawabannya yang di itu. Cara ngerjainnya, jadi dicari teks yang beda. Kok teks yang beda? Dicari persamaannya dulu. Nah, ini kan ada how would you apply face serum if you have sensitive skin. Ada kata sensitive skin. Terus kita cari di teks di atas. Ada nggak kata sensitifnya? Oh, ada, ketemu ini. Berarti jawabannya di sekitarnya. Di kalimat sebelum atau kalimat setelahnya. Gitu. Nomor 1 declare ya. Berikutnya kita masuk ke number 2. Maaf, yang belum. Skip moisturizer to avoid irritating sensitive skin. Skip, nggak usah. Gunakan pelembab untuk avoid, menghindari sensitive skin. Itu. Oke, berikutnya number 2. What does the text imply about using serum on unclean skin? Untuk nomor 2, ada kata imply. Imply itu apa sih artinya? Imply itu tersirat. Pakai merah aja. Imply itu artinya tersirat. Jadi tidak ada di dalam teks. Nah, tugasnya kita bikin kesimpulannya. Jadi kalau ada kata imply itu biasanya emang kita harus
paham teksnya dulu, jadi baru bisa menyimpulkan. Kalau kita nggak paham teks ya gimana mau menyimpulkan, nah, gitu. What does the text imply about using serum on unclean skin? Apa sih yang tersirat di dalam teks kalau kita menggunakan serum di wajah yang unclean? Clean itu bersih. Kalau unclean tidak bersih atau kata lainnya adalah kotor. Gitu aja. Kita scroll lagi ke atas, coba kita cari. Oke. Kita coba dari paragraf yang pertama. To get the most out of your face serum, it's important to use it correctly. Nah, untuk mendapatkan manfaat dari face serum, kita harus menggunakannya dengan benar. Gimana sih caranya? Think of your skin like a clean canvas. Nah, ini ibaratkan kalau wajahmu itu seperti kanvas yang bersih. It's need to be ready for the serum to work well. Nah, jadi serumnya itu bisa bekerja dengan baik kalau wajah kita bersih. Think of your skin like a clean canvas. Nah, kalau wajah kita bersih, face serum bekerja dengan baik, work well. Dari kesimpulan ini, kita coba cocokin dari pilihan A, B, C, D yang mana sih yang cocok? Apakah yang A, it won't work as well if the skin is dirty? It won't work. Tidak akan bekerja dengan baik kalau kulit kotor. Nah, berikutnya yang kedua. It might make the skin feel sticky. Itu mungkin bisa membuat kulit terasa lengket. Emang iya sih ya, kalau kita pakai serum bikin wajah lengket-lengket gitu kan. Terus berikutnya, it could cause the skin to become oily. Bisa menyebabkan kulit berminyak. Biasanya kalau kita nggak cocok dengan suatu produk, reaksinya itu antara kulit kita berminyak, makin berminyak, atau kalau nggak gitu kulit kita jerawatan. Terus, next, it will still work, but take longer to absorb. Bakalan tetap bekerja, tetapi take longer, membutuhkan waktu yang lebih lama untuk absorb apa sih? Untuk meresap. Nah, yang terakhir, it may damage the skin surface. Itu mungkin bisa damage apa? Menyebabkan kerusakan di permukaan kulit. Nah, dari pilihan A, B, C, D yang sesuai sama pernyataan di paragraf pertama yang mana? Think of your skin like a clean canvas. Ibaratkanlah kulitmu itu seperti kanvas yang bersih. It's need to be ready for the serum to work well. Jadi serumnya bisa bekerja dengan baik kalau wajahnya sudah bersih, like a clean canvas. Jadi kalau wajahnya unclean atau wajahnya kotor, apakah serumnya bekerja dengan baik? Kan enggak ya. Jadi kita udah dapat kesimpulan di situ.
It won't work as well if the skin is dirty. Nggak akan bekerja dengan baik kalau kulitnya kotor. Jawabannya yang betul A. Gitu. Tapi kalau imply itu emang eh, kita dituntut untuk berpikir lebih keras gitu. Karena jawabannya emang nggak ada di teksnya. Jadi kita bikin jawabannya sendiri gitu. Kita menyimpulkan, kita membuat kesimpulan atas sepemahaman kita. Iya, kalau pemahamannya benar, it's okay. Tapi kalau misalnya kita salah persepsi atau kita salah pemahaman, nah di situ yang bikin jawaban kita menjadi salah. Tapi insya Allah untuk jenis-jenis teks yang seperti ini masih bisa dipahami, walaupun nggak bisa mentranslatekan keseluruhan kalimat, tapi bisa dipahami dengan mentranslatekan satu atau dua kata. Seperti itu. Terus berikutnya, number three. Nah, ini pertanyaan tentang vocabulary atau kosakata. What does the word depth in the context of applying serum mean? Ada kata word depth. Jadi kita disuruh cari kata word depth. Terus kira-kira konteksnya itu apa sih di dalam menggunakan serum seperti itu. Coba kita translatekan dulu. Pour the serum directly onto the face. Tuang serum directly, direct itu secara langsung ya. Kalau indirect berarti secara tidak langsung. Tuang serum langsung ke wajah. Terus berikutnya, rub the serum quickly into the skin. Ratakan serum dengan cepat di kulit. Berikutnya, spread the serum evenly with a brush. Ratakan serum. Nah, ada kata evenly dengan rata dengan menggunakan brush. Brush apa sih? Brush kuas. Atau kalau di kosmetik itu loh yang brush buat foundation, buat blush on, nah kayak gitu. Terus berikutnya, tap the serum gently onto the skin. Tepuk serum dengan pelan di kulit. Jadi cara ngerata ini adalah dengan menepuk-nepuk wajah kita dengan pelan agar absorb into our skin, agar meresap ke dalam kulit. Berikutnya, wipe the serum lightly with a cloth. Lap serum dengan ringan menggunakan kain. Apa fungsinya menggunakan serum kalau setelah itu dilap lagi pakai kain? Berarti yang udah jelas salah ya. Nah, di sini depth in the context of applying serum mean ada di paragraf ketiga ya. Put it on your hands and then gently dab it all over your face and neck. Serumnya itu berarti nggak langsung ditaruh ke muka, melainkan put it on your hand, ditaruh di tangan dulu. Baru setelah itu dab it all over your face and neck. Baru ditepuk ringan di wajah dan leher. Berarti jawaban untuk nomor 3 yang paling tepat adalah yang D. Tap the serum gently onto the skin. Gitu. Itu teks prosedur.
Terus berikutnya kita ke teks yang kedua. Coba dibaca scanning dulu. Tak kasih waktu 5 menit, silahkan dibaca. Setelah itu nanti kita translate dan kita bahas bareng-bareng termasuk teks apa sih teks kedua ini. Baiklah, silahkan dibaca.
Baiklah, 5 menit sudah berlalu. Mari kita lanjutkan. Teks yang kedua. Oke, coba kita baca dulu ya, biar kita tahu jenis apa sih teks yang kedua ini. Last month, bulan kemarin, I joined a blood donation event during a school 48th anniversary. Aku mengikuti blood donation, donor darah, event during my school 48th anniversary saat ulang tahun sekolahku yang ke-48. It was organized by PMI Surabaya. Acaranya diatur atau diselenggarakan oleh PMI Surabaya, our local Red Cross. Nah, Red Cross di sini maksudnya pasukan merah. Pasukan merahnya siapa? Ya, pegawainya PMI atau staf PMI. I feel excited but a little nervous. I feel excited. Aku merasa excited. Aku merasa, wah gimana ya? Aku merasa tertarik seperti itu. But a little nervous. Tapi juga ngerasa nervous, ngerasa gugup. Kira-kira kenapa ngerasa gugup? Because it was my first time donating blood. Karena ini pertama kali aku mendonorkan darah. Jadi dia ngerasa a little nervous karena baru pertama kali donor darah. The event took place in school hall. Acaranya itu ada di aula sekolah. Decorated with colorful banners and poster about helping others. Didekorasi dengan banner atau spanduk yang penuh warna dan poster about helping others. Poster tentang membantu sesama. Dari sini aja berarti kita bisa menyimpulkan, oh ini teks lagi menceritakan pengalaman pribadi. Kira-kira teks apa sih yang menceritakan pengalaman? Jadi teks kedua ini masuknya adalah recount text. Taunya dari mana recount text? Yang pertama, dia menceritakan atau menjelaskan tentang pengalaman yang terjadi. Nggak cuma pengalaman sih, kejadian juga bisa ya. Misalnya dia cerita, oh aku kemarin habis lihat ada pawai di sini loh. Jadi tentang pengalaman atau kejadian yang ada di masa lampau secara kronologis. Kenapa kok tak sebutkan secara kronologis? Nah, ini penyebabnya. Kenapa kronologis? Karena ada urutannya, urutan kejadiannya. Sama ya, kayak yang teks prosedur tadi ada kata hubungnya. Nah, gini. Nah, terus berikutnya kita lanjut ke paragraf berikutnya. When I arrive, ketika aku sampai, I saw many students and teachers waiting in line. I saw. Saw itu bentuk kedua dari melihat. Tapi ini bentuk kedua saw, menyatakan masa lampau. Kita balik ke atas lagi, ditambahkan menggunakan past tense. Karena menceritakan sesuatu yang ada di masa
lampau. Nah, gini. When I arrive, I see many students and teachers waiting in line. Ketika aku sampai, aku melihat banyak siswa dan juga para guru berbaris. Maksudnya menunggu giliran. Waiting in line itu bahasa Indonesianya antri itu ya. Antri. First, nah ini tadi yang kata sambung itu ya. First, I registered at the desk where a kind nurse asked for my name, age, and a health details. Ada kata registered, itu verb 2 juga. Terus mana lagi? Ask, verb 2 juga. Nah, jadi kalau reconteks itu menggunakan past tense. Pertama-tama, aku mendaftar di meja di mana suster yang baik menanyai namaku, umurku, dan juga tentang kesehatan. Terus si cek. Nah, ini juga verb 2 ada tambahan ed. She checked my weight and blood pressure to make sure I was healthy enough to donate. Dia mengecek berat badanku, my weight, and blood pressure, dan juga tekanan darah. To make sure, agar yakin kalau aku sudah cukup sehat untuk berdonasi. Jadi syaratnya untuk donor darah itu adalah badan kita sendiri itu harus sehat. Kita memiliki berat badan yang cukup, kita tensinya juga normal. Berikutnya kita bisa donor. Terus berikutnya, I passed the test, so I felt more confident. Felt, ini juga verb 2 ya. Nih, tak kasih tanda berbeda biar kalian tahu, oh ini tuh yang dimaksud verb 2, itu menggunakan past tense. Aku lulus tesnya. I passed the test. I passed the test. So I felt more confident. Jadi aku ngerasa pede. Karena biasanya kalau donor darah itu kita udah tes, ternyata kita tensinya terlalu rendah, kita tekanan darahnya terlalu tinggi, atau kalau nggak gitu berat kita masih kurang. Terus kita misalnya dalam seminggu terakhir kita habis mengkonsumsi obat, kita habis minum jamu. Nah, itu nggak bisa donor. Itu akan mempengaruhi kualitas darah kita, sehingga akan beresiko untuk penerimanya. Di sini dijelaskan, I felt more confident. Si yang bercerita ini, si aku ini merasa lebih pede karena dia lulus tes, menandakan kalau keadaan tubuhnya sedang bugar. Gitu, makanya ada keterangan felt more confident. Aku ngerasa pede. Gitu ya. Terus berikutnya, oh di sini kurang nih. Menggunakan yang sama kayak prosedur teks ya, menggunakan temporal conjunction atau kata hubung yang mengurutkan kejadian. Kata sambung kayak next, first, then, seperti itu. Terus, paragraf yang ketiga. Next, I sat on comfortable chair. Ini verb 2 dari sit. Berikutnya, aku duduk di kursi yang nyaman, comfortable chair in donation area, di dalam donor area. Jadi tempat tes sama donor itu beda ya, karena saat kita donor kan kita rebahan nih, kita diambil darahnya. Jadi tempatnya lebih tertutup daripada tempat pendaftaran. Aku duduk dengan nyaman di donor area. The nurse cleaned my arm and explained the process. Ada tambahan ed di belakang. Ini punyanya past tense. Dia verb
2 karena verb 2 itu selain ada tambahan ed juga ada yang irregular atau dia nggak cocok. Jadi misalnya nih, verb satunya dia sit, verb 2-nya dia sat. Verb satunya dia see, verb 2-nya dia saw. Jadi berbeda gitu loh. Tetapi kalau yang sama itu tinggal nambahin ed-nya aja di belakang. Clean jadi cleaned, explain jadi explained, seperti itu. Nah, berikutnya, the nurse cleaned my arm and explained the process. Susternya membersihkan lenganku. Nah, yang mau dicoblos sama jarum suntik itu disterilkan dulu, dibersihkan, dan menjelaskan prosesnya. Jadi dijelaskan prosedurnya. Nah, teks prosedur lagi toh. Jadi nanti kamu dicoblos ya, terus kamu rebahan, kamu nunggu sampai darahnya sekian, seperti itu. She said it would only take a few minutes. Dia bilang, she said, nah verb satunya say, jadi said. It would only take a few minutes. Oh ini nggak lama kok, ini cuma beberapa menit aja. It would only take a few minutes. Few sedikit menit. When the needle went in, saat needle-nya itu udah masuk, jarum, jadi ketika sudah disuntikkan, it felt a small pinch. Rasanya, ini verb 2 juga, it felt a small pinch. Ini terasa seperti cubitan yang ringan, cubitan kecil. But it wasn't painful. Tapi enggak menyakitkan. Wasn't painful. Kalau painful aja menyakitkan, ada wasn't di depannya, berarti tidak menyakitkan. It wasn't painful. I watched the blood flow into a bag. Nah, aku melihat darahku itu mengalir ke kantung darah. I watched. Watched itu verb kedua. Oke, I watched the blood flow into a bag and it was interesting to think it could save someone's life. Nah, aku melihat darahku mengalir ke dalam kantung. It was interesting. Wah, ini sangat menarik untuk berpikir. Ini bisa save, menyelamatkan hidup seseorang. Gitu. To think it could save someone's life. Jadi kita mikirnya, oh padahal donor darah itu kan sepele ya. Tapi ternyata dengan donor darah itu secara nggak langsung kita bisa menyelamatkan hidup seseorang. Apalagi kalau yang punya golongan darah yang langka, misalnya. Golongan darahnya apa? A. Resusnya negatif. Nah, resus negatif itu kan jarang ya. Nah, itu bisa menyelamatkan hidup seseorang itu. Apalagi kalau darahnya O, resusnya negatif. Wah, itu ini apa ya? Disarankan sering-sering donor lah membantu sesama gitu. Nah, terus ada time connective atau temporal conjunction lagi after donation. Nah, setelah donor. I rested for 10 minutes and drank some juice. Nah, ada verb 2-nya lagi. I rested sama drank. Aku beristirahat 10 menit, lalu drink itu verb keduanya dari drink. Artinya apa sih drink? Minum. Aku istirahat 10 menit dan minum jus. The nurses were friendly. Suster-susternya. Nah, kalau yang ini tadi kan nurse. Kak Hani cuma jelasin suster. Tetapi di sini ada kata nurses. Berarti dia lebih dari satu. Suster-susternya sangat ramah. Were friendly. And thank me for helping. Dan juga berterima kasih padaku karena helping. Karena sudah ngebantu dengan donor tadi. Susternya, makasih ya udah donor darah gitu. Berikutnya. I felt proud and happy knowing I did something good. I feel proud. Nah, I feel, maaf, I felt proud. Aku merasa bangga dan juga happy dan juga senang karena tahu aku melakukan sesuatu yang
baik. I did something good. My friends who also donated share their stories. Jadi dia donornya nggak sendirian, dia donornya bareng-bareng sama teman-temannya. Teman-temanku yang juga berdonor, mereka membagi cerita mereka. Jadi sama-sama cerita gitu. Tadi aku susternya gini-gini loh. Aku tadi gini-gini loh. Gitu. And we laughed about feeling a bit dizzy at first. Dan kita tertawa karena merasa sedikit pusing. Dizzy itu pusing ya. Saat pertama kali. Jadi memang ketika kita diambil darahnya, kita rebahan diambil darahnya tuh, kita rasanya kayak lemas gitu loh. Karena tekanan darah kita langsung serut turun. Jadi merasa a bit dizzy. Tapi kalau udah biasa donor ya biasa aja gitu. Terus nih, the last paragraph. This experience taught me how important blood donation is. Taught itu verb 2 dari verb satunya adalah teach, mengajar. This experience, nah pengalaman ini mengajarkanku tentang bagaimana pentingnya donor darah. How important, penting. Bagaimana pentingnya donor darah. It's a simple way to help people indeed. Nah, ini tuh cara yang paling mudah untuk membantu orang yang in need, membutuhkan. Jadi, karena ini ya, donor darah tuh kalau kita butuh darah tapi pas stoknya nggak ada ya mau gimana. Jadi donor darah itu memang penting. I plan to donate again next year. Nah, kenapa kok di sini thought tapi di sini pakainya plan, pakai verb 1? Karena ini menjelaskan kejadian yang udah selesai. Terus berikutnya ini menjelaskan kejadian yang belum terjadi atau di masa depan, next year. I plan to donate again next year. Aku berencana, nah baru rencana. Aku berencana untuk donor lagi tahun depan. Because it feel great to make a difference. Karena merasa menyenangkan untuk membuat suatu perubahan, difference, perubahan. I encourage everyone to try it if they are healthy and able. Nah, aku menyarankan semua orang untuk mencobanya. Tapi dengan syarat, if they are healthy and able, mereka itu sehat dan mereka juga mampu berdonor darah. Karena nggak semua orang yang sehat itu mampu berdonor darah. Ada yang takut dengan jarum suntik, ada yang paranoid dengan darah. Nah, kalau nggak able ya jangan donor. Tapi kalau able, kalian mampu dan kalian juga keadaannya sehat, berdonor lah gitu. Nah, ini ya. Teks di atas ini termasuk ke dalam konteks menjelaskan pengalaman atau kejadian di masa lampau secara kronologis. Ada langkah-langkahnya, ada tahapannya. Misalnya menceritakan kegiatan My Last Birthday, ulang tahunku tahun lalu. Gitu. Aku disurprisein sama temen-temenku. Terus berikutnya apa? Aku diajak ke kafe. Berikutnya apa? Kita makan-makan bareng. Terus setelahnya kita buka kado. Terus akhirnya aku diantar pulang. Nah, itu juga termasuk ke dalam recount text karena menjelaskan masa lampau yang ada kronologisnya. Gitu ya maksudnya. Nah, karena menceritakan sesuatu yang ada di masa lampau, maka menggunakan past tense atau bentuk kedua yang menandakan kalau kejadiannya sudah selesai terjadi. Kejadiannya ada di masa yang kemarin. Gitu, pakainya yang verb 2. Karena kalau namanya pengalaman, pengalaman kan berarti sudah lewat, udah terjadi, udah dialami seperti itu. Sudah dialami sehingga kita menggunakan past tense. Nah, yang terakhir menggunakan temporal conjunction.
Karena tadi Kak Andi menjelaskan secara kronologis, ada penanda waktunya, misalnya last month, when, next, after, then. Nah, itu jadi menggunakan kata sambung untuk mengurutkan kejadian, yaitu time connective atau temporal conjunction. Oke, kita masuk ke dalam soal. The best title for the text is. Arti kata title, judul yang paling cocok, yang paling tepat untuk teks di atas adalah kira-kira yang mana ya? Kita mulai dari yang A. The importance of school anniversaries. Pentingnya ulang tahun sekolah. Ya, ulang tahun sekolah juga penting sih. Biasanya dirayakan. Kan kemarin juga ada kan yang sekolah ulang tahun, terus pawai siswanya diajak karnaval. Nah, contohnya seperti itu. Itu bentuk apresiasi atau merayakan ulang tahunnya sekolah. Nah, berikutnya yang B, my first time donating blood at school. Pengalaman pertamaku donor darah di sekolah. Kayaknya yang B nih yang paling tepat. Tapi kita coba cek dulu ya yang C sampai E. The role of PMI Surabaya in community service. The role, apa sih role itu? Role itu bisa diartikan sebagai peran. Peran dari Palang Merah Indonesia PMI yang ada di Surabaya dalam community service, pelayanan sosial. Karena tadi acaranya organized by PMI Surabaya. Terus yang D, A Guide to Safe Blood Donation. Tata cara yang aman untuk donor darah. Apakah tadi dijelaskan step-stepnya? Tadi dijelaskan step untuk donor darahnya ya. Yang daftar dulu ke suster, terus disuruh tes, terus habis itu kalau lulus nunggu gitu. Nah, yang terakhir, my first experience helping other. Pengalaman pertamaku membantu orang lain. My first experience, benar ya, ini menjelaskan tentang pengalaman pertama. Dia membantu orang, tapi lebih spesifiknya, lebih detailnya, dia membantu orang dengan apa? Ya, dengan donor darah. My first time donating blood at school. So, therefore, the answer is B. Jadi, jawabannya yang B. Gitu. Clear ya, number 4. Terus, teman-teman jangan ikut nyoret-nyoret dulu ya. Nah, number 5. Why did the nurses thanks the writer about the donation? Kenapa sih para suster berterima kasih ke writer karena udah donor gitu. Kenapa para suster atau para perawat berterima kasih kepada writer penulis setelah berdonor? Coba kita scroll lagi ke atas. Tadi ada yang the nurses thank. Nah, ini. Paragraph 4. After donating, I rested for 10 minutes and drank some juice. The nurses were friendly and thanked me for helping. Nah, intinya ada di sini. Susternya berterima kasih karena aku sudah membantu. Nah, membantunya membantu apa? Coba kita cek yang A, B, C, D. Yang A.
because the writer help organize the event. Karena penulis membantu mengurus acara. Enggak ya, kan penulisnya kan siswanya, sedangkan penyelenggaranya adalah PMI Surabaya. Terus yang B, because the writer was polite during the process. Pasti artinya polite karena penulis polite itu sopan. Selama proses donor. Terus berikutnya, because the writer donated more blood than others. Karena penulis donor. Nah, more blood. More itu artinya lebih banyak. Donor lebih banyak darah daripada yang lain. Untuk donor darah sendiri itu ada batasannya ya. Misalnya apa udah ada aturannya sendiri gitu loh. Kita tuh donor tuh darahnya berapa mili dan kita boleh donor setiap rentang waktu berapa lama itu udah ada aturannya. Jadi kalau donated more blood itu sangat nggak mungkin karena nggak mungkin kita donor lebih banyak darah sedangkan sudah ada ukurannya sendiri. Jadi yang C ini nanti jelas salah ya. Terus berikutnya, because the writer's donation could help save lives. Karena donor dari penulis dapat menyelamatkan life di sini artinya nyawa ya. Dapat menyelamatkan nyawa seseorang. Ya benar juga sih dapat menyelamatkan nyawa. Terus berikutnya because the writer stayed longer. Nah, longer ini sama kayak more ya. Lebih karena penulis tinggal lebih lama dari yang diharuskan. Required itu yang diharuskan. Oke, dari A, B, C, D, E, kira-kira yang mana yang paling tepat? Apakah karena penulis membantu mengurusi acara? Di teks kan nggak disebutkan ya, karena yang menyelenggarakan itu PMI Surabaya. Terus tujuannya sasaran ada event itu untuk siswa-siswa dan juga guru yang ada di sekolah yang sedang berulang tahun ke-48. Jadi yang A salah. Berikutnya yang B. Because the writer was polite during the process. Karena penulisnya sopan selama donor. Ya ini benar juga, tapi kan nggak dituliskan secara eksplisit ya, eh, secara jelas gitu loh, nggak disebutkan. Di sini cuma disebutkan kalau si penulis itu duduk dengan nyaman di kursi, terus berikutnya si suster membersihkan lengannya dan menjelaskan prosesnya. Nggak ada disebutkan kalau si writernya, penulisnya itu sopan. Tapi ya yang kita tahu kalau ada di event tersebut ya pasti kita akan sopan gitu loh. Jadi kalau yang B kurang tepat karena nggak disebutkan secara eksplisit. Dan juga nursesnya, perawatnya itu nggak berterima kasih untuk itu karena karena tindakan apa ya perilaku sopan itu bare minimum kita di tempat umum gitu. Itu adalah etika kita yang dasar gitu loh. Etika dasar kita kalau kita sedang di tempat umum. Jadi yang A kurang tepat ya.
Maaf, yang B kurang tepat ya. Terus berikutnya, because the writer donated more blood than others. Nah, tadi Kak Hani udah jelasin kalau penulis itu donor lebih banyak darah. Sedangkan kalau donor ada takarannya, ada ukurannya sendiri. Nggak mungkin dia donor lebih banyak daripada yang seharusnya. Jadi jawabannya nggak mungkin yang C. Terus berikutnya, jawaban yang D, because the right donation could help save life. Karena donor dari penulis itu bisa menyelamatkan hidup. Hidup ini maksudnya nyawa ya, nyawa orang lain. Seperti itu. Dapat menyelamatkan hidup orang lain. Biasanya kalau saat genting-genting seperti ini tuh di rumah sakit ya, kalau di rumah sakit kita butuh kantung darah, kita kekurangan darah atau kita cuci darah, amit-amit ya jangan sampai kita mengalami seperti itu. Nah itu kan kita kan membutuhkan darahnya orang lain. Nah kalau orang lain nggak mau donor darah, terus kita dapatnya dari mana gitu? Kan kita bisa kekurangan darah, terus tidak terselamatkan gitu loh. Sehingga si susternya itu berterima kasih karena dengan dia berdonor darah, nah darahnya itu ah, menyelamatkan nyawa orang lain gitu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang di terus berikutnya. Oh ya, yang I belum ya. Because the writer stayed longer than required. Karena penulisnya tinggal lebih lama dari yang diharuskan. Di sini kurang tepat kan? Kenapa Kak Ani bilang kurang tepat? Karena di sini loh, di paragraf terakhir. Oh, maaf, maaf. Di paragraf 1, 2, 3, 4, paragraf 4. Nah, I felt proud and happy knowing I did something good. Terus di sini. My friends who also donated shared their stories. Nah, teman-temanku yang juga berdonor darah membagi cerita mereka. Jadi mereka itu sharing pengalaman. Bukannya kok habis donor darah terus nunggu mereka di sana gitu. Enggak, mereka enggak nunggu di sana. Melainkan mereka berbagi cerita tentang pengalaman mereka masing-masing pas tadi donor darah. And we laugh about feeling a bit dizzy at first. Dan kita itu cerita, oh iya ya pas pertama donor ternyata pusing ya. Gitu. Jadi enggak stay at longer, tapi dia segera left, dia segera pergi dan juga berkumpul sama teman-temannya. Sehingga jawaban yang paling tepat yang di because the writer's donation could help save lives. Terus berikutnya number 6. What did the writer feel? Maaf, what did the writer feel after passing the health test? Nah, apa yang penulis rasakan setelah dia lulus tesnya? Apakah dia merasa lega? Relief itu lega ya. Terus still nervous. Apa sih? Nervous? Aku nervous banget disuruh maju ke depan gitu. Itu nervous itu bahasa Inggris tapi udah jadi kata serapan dalam bahasa Indonesia ya, karena kita sering menggunakannya gitu. Jadi nervous itu artinya adalah gugup. Aku rasa gugup gitu. Aku nervous banget mau maju ke depan gitu. Nah, terus berikutnya ada kata more confident. Nah, tadi kan Kak Ani jelasin, kalau ada kata more berarti lebih dari. More di sini diartikan lebih. Confident apa? I feel confident loh. Aku merasa confident karena gigiku putih banget hari ini. Misalnya kalau nggak gitu, eh aku confident banget nih karena aku pakai seragam baru. Confident bisa diartikan percaya diri.
ih pede banget, dia confident banget gitu misalnya. Terus berikutnya ada kata excited. Apa sih kata excited? Misalnya, aku jalan-jalan sama kamu, aku feeling excited ya gitu. Aku jalan-jalan sama kamu, I feel excited. Terus kalau nggak gitu, aku mau nonton konser and I feel excited gitu. Aku lagi nonton konser bareng dan aku ngerasa excited banget. Jadi excited itu adalah merasakan ketertarikan atau merasa tertarik. Terus berikutnya yang dizzy. Tadi Kak Ani jelasin toh, I feel dizzy. Dizzy itu sinonimnya sama kayak headache. Apa headache? Pusing. Tuh. Nah, coba dari soalnya ini kira-kira A, B, C, D, E jawabannya yang mana? Karena kalau yang nervous, confident, excited, dizzy kan ada di teks ya. Nah, ini tak geser di teks. Coba yuk, kira-kira jawabannya yang mana? Nah, di sini ada kata excited. Ganti warna ya, oke. I feel excited but a little nervous. Ada kata excited, ada little nervous. Because it was my first time donating blood. Nah, ini tadi kan juga ada first time-nya ya. What did the writer feel after passing the health test? Nah, di sini dimintanya itu after passing the health test. Apa yang dirasakan setelah lulus tes kesehatan? Ini. Sedangkan kalau jawaban yang excited sama little nervous itu karena dia first time donating blood. Dia donor pertama kali gitu loh. Jadi yang excited sama nervous ini kurang tepat ya. Eh, Yang kedua kurang tepat. Terus berikutnya kita cari yang menyatakan perasaan. Oke, nah ini nih. First, I registered at a desk where a kind nurse asked for my name, age, and health details. Jadi pertama dia ngedaftar, terus setelah itu she check my weight and blood pressure to make sure I was healthy enough to donate. Dia mengecek berat badan juga tekanan darahku hmm, untuk mengecek apakah aku cukup sehat untuk donor darah. Setelah itu, setelah after passing the health test, nah kita balik lagi di sini. Mana tadi? Oh ini. Nah, after pass the test, nah setelah dia lolos tesnya, dia lolos tes kesehatannya, I felt more confident. Ini jawabannya. Jadi, yang number six, A, B, C, D, E, jawaban yang paling tepat adalah dia ngerasa pede karena udah lulus tes. Kenapa ngerasa pede setelah lulus tes ya? Karena tadi enggak semuanya yang berkeinginan untuk donor darah itu mampu donor darah. Jadi kalau cuma pengen tok tapi
tidak memenuhi persyaratan, ya tidak bisa donor gitu. Itu maksudnya. Nah, berikutnya di sini Kak Hani tambahkan, kalau rekonteks itu karena dia menceritakan tentang pengalaman, dia menggunakan POV atau point of view. Dia menggunakan menggunakan sudut pandang orang pertama atau subjeknya itu I. Biasanya seperti itu subjek gini ya. Nah, terus strukturnya tak tambahkan lagi di sini karena biar nanti kalau kalian ketemu teks yang menceritakan pengalaman, oh ini masuknya ke sini. Itu masuknya ke rekonteks. Jadi kalian tahu. Berikutnya adalah structure itu hampir mirip kayak yang fairy tale ya atau teks naratif ya, hampir mirip. Cuma di sini lebih spesifiknya dijelaskan di poin yang sebelumnya. Ada poin 1, poin 2, poin 3, dan poin 4. Untuk strukturnya, pembukaan, nah, orientasi ya. Nah, orientation di sini yang paragraf pertama yang menjelaskan kira-kira kejadiannya itu apa sih, pengalaman apa yang akan diceritakan, terus kejadiannya kapan, terus apa yang terjadi. Gitu. Pembukaan yang berisi di mana, di sekolah, eventnya kan di sekolah ya, di mana, terus kapan, saat ulang tahun sekolah, terus apa yang terjadi, ada event donor darah. Tuh, jadi menjelaskan kejadian secara ringkas gitu loh. Pembukaan berisi di mana, kapan, apa yang terjadi dalam pengalaman yang akan diceritakan. Gitu. Terus setelah menjelaskan orientasi, biasanya kalau di konteks itu menjelaskan ini kejadian utamanya gitu loh. Hal utama apa sih yang bakalan dibahas di kejadian ini? Nah, untuk teks ini kan menjelaskan pengalaman donor darah. Jadi setelah itu dia menjelaskan langkah-langkah apa yang dia alami ketika melakukan donor darah. Nah, karena menjelaskan kejadian, kejadiannya kan ada urutannya nih, menggunakan rangkaian. Nah, tadi balik lagi menggunakan poin yang ketiga, menggunakan temporal conjunction, kata sambung yang mengurutkan kejadian. Ada next, first, when, after, dan teman-temannya. Berarti yang di rangkaian peristiwa. Kalau udah mulai masuk ada kata when, ada kata next, oh berarti udah masuk ke dalam event rangkaiannya ini, udah masuk ke event dari orientation, terus ke events. Rangkaian peristiwa, maaf, peristiwa yang dialami. Dan syaratnya diceritakan, dijelaskan sesuai dengan urutan waktunya. Kalau misalnya yang bikin beda sama teks naratif sama reconteks itu seperti ini. Kalau naratif, fairy tale, dia ceritanya alurnya bisa maju mundur. Misalnya dia menceritakan kejadian di akhir dulu, terus setelah itu menjelaskan alasan terjadinya kenapa kok sampai kejadian seperti ini. Itu teks naratif. Tetapi kalau kita bahasnya reconteks, harus urut. Oh, dari awal tuh begini, setelah begini lanjutnya seperti ini, lanjut lagi seperti ini, dan akhirnya seperti ini. Sesuai dengan urutan waktunya. Nah, ini yang urutan waktunya tak kasih highlight. Nah, karena ini yang bikin beda sama teks naratif nanti ya. Oke, terus berikutnya ya closingnya reorientation.
Nah, penutupnya biasanya apa? Kalau penutup kayak gini, kan dia kan habis nyeritain pengalaman pribadi nih. Ya udah, penutupnya ya berupa, penutup dari pengalaman pribadi bisa berupa kesan. Terus kesan yang dirasakan sama penulis ya, kesannya, oh aku merasa bangga karena aku bisa menolong sesama. Terus setelah itu apalagi? Komentar. Tadi susternya ini loh bilang makasih ke aku loh. Nah itu misalnya. Terus setelah itu apa? Keinginan yang, kok keinginan, maaf, maaf. Keinginan yang akan dilakukan di masa depan. Nah, besok aku akan donor lagi. Nah, setelah itu dia cerita kalau dia pengen donor lagi. Karena setelah donor sekali, tahu manfaatnya, bisa ngebantu orang, dia ngerasa senang, dan berikutnya dia ingin melakukannya lagi. Atau yang terakhir biasanya kesimpulan. Oke, ini untuk teks recount. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Terus yang ini untuk teks prosedur. Oke, seperti itu ya. Untuk teks berikutnya mungkin akan kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Untuk teks yang ketiga, The Girl in the River. Ini akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Untuk pertemuan kali ini, Kak Hani akan memberi maaf. Untuk pertemuan hari ini, Kak Hani memberi materi berupa prosedur teks dan juga recount teks. Jika ada pertanyaan, Kak Hani berikan kesempatan, silahkan bertanya melalui chat dan raise your hand. Oke, baik, terima kasih Kak Hani, Kak Puspita ya. Panggilnya Kak Puspita. Ya, Ya, silakan anak-anak jika ada pertanyaan untuk materi pertama kita ya di bahasa Inggris. Ayo silakan yang ingin bertanya bisa raise hand ya, bisa klik di react ini ya, di reaksi, kemudian ada gambar raise hand itu, telapak tangan itu ya, silakan. Atau bisa melalui chat. Jadi kalau sudah raise hand nanti akan kemudian unmute ya untuk mic-nya. Untuk hari ini dua itu ya Kak ya, tentang iya, teks prosedur dan recount text. iya, untuk teks prosedur sama recount teks. Nanti untuk pembahasan ini bisa di-share ya nanti ya. Oh, baik Bu, nanti akan saya kirim ke Mas Yudi agar di-share ya Bu. Ya ya, Nana silakan. Eh, masih ada waktu sekitar 2 sampai 5 menit kalau mau tanya. Jadi ketika mengerjakan bahasa Inggris itu dimaknai dulu artinya gitu ya Kak ya. Iya, seperti itu Bu. Silakan, ada yang ingin bertanya? Atau mungkin siswanya masih pada malu Bu mau bertanya. Kan masih pertama ya. Tadi belum Iya. ya Kak ya tadi. Bahasa Inggris sama Kakak terus ya? Iya, insya Allah. Oh gitu ya. Bu Puspita Handayani panggilannya Bu Hani gitu. Iya, iya Bu. Oh ini ada yang pertanyaan ini. Oh bukan ini tadi. Malah ada pertanyaan dari Aulia. Maaf, Oh, Bu yang mengerjakan TK pakai kertas atau laptop? oh, Oh, ini untuk teknisnya ya Bu. ya nanti ya itu pertanyaan untuk teknis. Nanti pakai komputer ya nak ya. Jadi kayak waktu ANBK itu nanti mengerjakan di komputer di sekolah. Ayo untuk bahasa Inggris, apakah sudah jelas semuanya? Atau masih malu ya?
Insya Allah sudah jelas. Alhamdulillah. Berikutnya nanti silakan untuk aktif ya anak-anak. Oke, terima kasih. Baik, kalau tidak ada atau belum ada yang ditanyakan untuk minggu ini, eh, akan saya tutup terlebih dahulu agar bisa dilanjutkan untuk materi berikutnya, nggih, Bu. Ya betul, nggih. Oke, terima kasih untuk Bu Guru, untuk Bu Dian, dan juga siswa-siswa SMK 2. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Hani. Oke, terima kasih, nggih, Bu. Ini saya stop record yang pertama dulu.